Halo sahabat, senang bisa jumpa kembali di dalam acara ini. Kita bersyukur pada Tuhan kalau kita dalam keadaan sehat, baik, sukacita, masih bisa bernafas. Itu semua adalah karena kasih karunia Tuhan. Di tengah-tengah situasi COVID seperti ini, kita perlu mengandalkan Tuhan dan terus belajar untuk menyerahkan kehidupan kita kepada Dia. Nah, hari ini saya mau mengajak kita untuk bersama-sama untuk melihat satu tema yang saya pikir mungkin ini kurang menarik tapi sangat penting ya, karena saya mengalami bahwa dengan tema ini saya bahkan banyak mengalami pertolongan Tuhan dan justru kemenangan di dalam Tuhan karena satu tema yang sangat menarik ini. Apakah itu temanya? Mengalah untuk menang. Ya, mungkin saudara berpikir mengalah kelihatannya kurang populer. Mengalah itu sepertinya orang yang lemah. Mengalah itu sepertinya orang yang kalah. Belum tentu saudara, mari kita lihat. Nah, kalau kita perhatikan banyak rumah tangga yang diwarnai dengan keributan, diwarnai dengan perceraian, suami menyerang istri, istri menyerang suami, bahkan anak-anak juga bertengkar dengan orang tua dan sebagainya. Sepertinya rumah tangga itu panas, rumah tangga itu tidak indah di dalam kehidupan ini. Nah, saya punya satu kata-kata mutiara yang saya pikir ini sangat-sangat bagus ya. Jika suami istri saling mengalah, ya, jika keduanya saling mengalah, maka rumah tangga mereka seperti surga dalam dunia. Betul ya? Artinya sama-sama mengerti, sama-sama memaafkan, sama-sama mengalah. Rumah tangga mereka seperti surga dalam dunia. Nah, jika salah satu saja, ya bisa istri atau suami, tapi salah satu yang mau mengalah, sementara yang lainnya egois, keras kepala, rumah tangga mereka masih aman, masih selamat, sedang diproses ya. Karena apa? Karena satunya mengalah. Namun jika kedua-duanya baik suami dan istri egois, keras kepala dan tidak mau mengalah, itulah neraka di dalam dunia. Saudara pernah menyaksikan atau mungkin mengalami hal itu? Di mana rumah tangganya punya segala sesuatu tetapi panas, berantem terus, ribut terus, tidak ada damai, tidak ada sukacita, ya seperti neraka. Nah, ini kisah lain ya, kisah lain. Ada gereja ya, gereja bertengkar sesama pelayan-pelayan Tuhan atau pendeta atau majelis gereja yang satu dengan lainnya bertengkar. Mereka saling berebut kekuasaan, berebut posisi, berebut jemaat atau berebut aset barangkali. Nah, saya pernah menyaksikan ini benar-benar terjadi di satu kota, di mana dalam satu gereja yang cukup besar ada sebagian jemaat berbakti di sebelah kiri. Jadi di situ ada pendetanya, ada alat musiknya, dan jemaatnya sedang duduk mendengarkan sang pendeta khotbah. Sementara di sebelah kanan, di gedung yang sama, di ruangan gedung yang sama, ada pendeta lain yang khotbah juga. Jadi ibadahnya jamnya bersamaan. Dan ada juga alat musiknya. Coba saudara bayangkan, kalau kedua jemaat ini beribadah bersama-sama, yang satu berkhotbah ini, yang satu berkhotbah ini, yang satu nyanyinya ini, yang satu nyanyinya ini, bagaimana kira-kira saudara? Saya bisa bayangkan ya, suasana ibadah seperti itu sangat-sangat kacau. Dan kalau kita tanya kepada jemaat yang akhirnya pulang setelah ibadah, ditanya, Pak gimana Bu, gimana tadi suasana ibadahnya? Pasti dia bilang, liar pusing Kenapa saudara? Karena suasana gerejanya tidak enak, tidak damai, terpecah dan saling ribut memperebutkan sesuatu. Pertanyaannya kenapa? Karena tidak ada yang mengalah. Nah, saya mengajak kita untuk melihat dalam satu kisah di Alkitab tentang Abram dan Lot. Itu tertulis dalam Kejadian pasal 13 ayat 5-10. Saya baca ya. Kejadian pasal 13 ayat 5-10. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah. Ayat 6. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak,
sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Bayangkan sebentar saudara. Jadi Abram dengan keponakannya Lot, itu masih famili, itu semakin hari diberkati Tuhan. Dengan domba, dengan kambing dan sebagainya. Sementara lahan mereka terbatas. Akhirnya mereka jadi nggak muat lagi. Mungkin makanannya domba-dombanya Abraham terpaksa diambil oleh makanannya oleh domba-domba Lot. Atau mungkin air yang mereka punya terbatas jadi berebut. Demikian akhirnya terjadi pertengkaran, saling berebut. Karena apa? Karena domba-dombanya semakin banyak sementara lahannya terbatas, sempit. Ayat yang ke-7. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Jadi karena suasananya tidak baik ya, di mana domba-domba kambing semakin banyak dan lahan juga fasilitas makanan semakin terbatas, akhirnya terjadi keributan. Ya, anggota daripada Abram ribut dengan anggota Lot, dan itu terdengar kepada Abram dan Lot. Dan Abram sendiri khawatir. Dia berpikir gini, jangan-jangan karena perebutan lahan ini nanti anggotaku bisa ribut dan akhirnya kami juga bersaudara bisa jadi ribut. Abram berpikir panjang, dia tidak mau keributan terjadi, dia tidak mau perpecahan, dia tidak mau hubungan antara dia dengan keponakannya Lot terganggu. Karena itu Abram punya inisiatif. Perhatikan saudara, ini yang saya mau bahas dan sorot untuk kita belajar bersama-sama. Dikatakan ayat yang ke-8. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Saudara lihat, ini orang yang cinta damai. Abram ini orang yang senang berdamai, tidak senang keributan. Jadi dia bilang, aku tidak mau ada perkelahian antara aku dan engkau. Ayat 9, bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Jadi artinya ada banyak lahan lain yang belum diolah. Oleh karena itu mari kita berembuk saja. Dikatakan demikian, baiklah pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Luar biasa saudara. Inilah sifat seorang anak Tuhan yang cinta damai. Sama seperti dikatakan oleh Yesus ya, berbahagialah orang yang membawa damai. Sebab mereka disebut apa saudara? Anak-anak Allah. Matius pasal 5 ayat 9. Jadi Abram tidak mau bertengkar. Sehingga dikatakan kepada Lot begini, kalau kamu ke kanan, aku ke kiri. Kalau kamu ke kiri, aku ke kanan. Dengan kata lain, kamu pilih mana yang kamu suka, nanti aku yang dapat sisanya. Luar biasa saudara. Nah, coba kita renungkan dalam kehidupan, kenapa terjadi pertengkaran? Kenapa terjadi perebutan antara abang dan adik? Mungkin memperebutkan warisan dari kakek, nenek, atau orang tua. Dan akhirnya terjadi perkelahian. Terjadi musuh-musuhan. Saya masih ingat ada satu keluarga kaya sekali ya di satu kota besar di Sumatera, dan ternyata ketika ayahnya meninggal, waktu itu terjadilah perebutan harta warisan karena asetnya banyak sekali. Nah, apa yang terjadi? Anak-anaknya bertengkar, bahkan ada yang mau bunuh-bunuhan. Tapi syukurlah akhirnya bisa diselesaikan dengan baik. Cuman sempat berpuluh-puluh tahun rumah tangga ini kacau, dan bahkan ada orang bilang begini, kasihannya keluarga itu banyak hartanya, banyak asetnya, tetapi tidak bahagia. Abang dan adik benci satu dengan lain-lainnya, bahkan mau bunuh-bunuhan. Sementara kami, sedikitnya harta orang tua kami, tapi kami damai, akur-akur aja. Sedih saudaraku ya, kalau sampai keluarga besar bertengkar. Karena apa? Karena memperebutkan sesuatu dan tidak ada yang mengalah. Nah, mari kita lanjutkan. Apa yang terjadi? Ayat 10. Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir, sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Apa artinya saudara? Artinya Lot
melihat dengan pandangan matanya, jasmaninya, dan dia tidak berdoa, dia tidak bertanya sama Tuhan, atau dia tidak berkata demikian menghormati pamannya. Dia bilang begini, paman, kan paman orang tua saya, biar paman duluan deh yang memilih, nanti saya yang mengalah. Dia bukan bilang begitu, saudara. Dia pikir, ini kesempatan, aku akan pilih lokasi area yang terbaik. Lantas dia arahkan pandangannya ke sana dan lihat, ternyata itu adalah Sodom dan Gomora. Saudara tahu apa Sodom dan Gomora? Kota yang semarak dengan hiburan malam, kemudian fasilitasnya lengkap, dan di sana ada banyak orang ramai, dan dia berpikir, ini kota yang ramai, di sini aku akan mengembangkan usahaku, ternakku pasti aku akan maju. Sementara yang lainnya adalah tempat-tempat yang sepi, tempat-tempat yang belum diolah. Lantas dia bilang, paman, aku pilih Sodom dan Gomora. Lantas Abram bilang, oke, kalau kau pilih itu, aku akan ambil yang lain. Dan saudara tahu cerita akhirnya Sodom dan Gomora? Sodom dan Gomora adalah tempat di mana orang-orang di sana berbuat dosa, berbuat bejat, dan mendukakan roh Allah. Sehingga Tuhan menyesal menciptakan manusia, dan akhirnya Tuhan memusnahkan orang-orang di sana dengan belerang dan api yang luar biasa. Sehingga Sodom dan Gomora hancur. Tidak hanya itu, istrinya Lot pada waktu itu sudah diingatkan oleh malaikat. Keluarlah dari Sodom dan Gomora dan jangan menoleh ke belakang. Dan apa yang terjadi? Istri Lot hatinya kepada harta benda, dan ketika dia menoleh ke belakang, maka dia menjadi tiang garam. Artinya istrinya pun meninggal. Ada harga yang sangat mahal dibayar oleh Lot. Karena apa? Karena dia salah memilih. Ya. Tapi kita belajar bagaimana dengan kehidupan Abram. Abram diberkati Tuhan luar biasa. Nah, mari kita belajar. Di sini ada hikmat ya. Saya belajar dari Abram ini ada 3 hikmat. Yang pertama, Abraham memilih jalan damai. Bagaimana dengan saudara dan saya? Apakah saudara ketika dihadapkan pilihan mau mengalah nggak sama adik? Mungkin saudara berkata, aku siakangan kalau bahasa Batak. Aku orang yang lebih tua. Aku harus dihormati. Adik harus mengalah sama abangnya. Atau mungkin saya pimpinan. Saya orang tua. Masa saya mengalah sama anak? Kira-kira gitu saudaraku ya. Nah, tapi kita belajar di sini, Abraham memilih jalan damai. Daripada ribut, biarlah aku mengalah. Hikmat yang kedua, Abraham mengandalkan Tuhan. Dia berkata demikian dalam hatinya. Biarlah supaya kami damai, biarlah keponakanku milih duluan. Nanti aku percaya Tuhan akan memberkati aku. Memberkati lahanku dan hewan-hewan yang aku punya. Aku percaya berkat datang dari Tuhan. Ya, berkat itu tidak terbatas datangnya dari Tuhan. Nah, kita belajar di sini ya. Ketika Abram mengandalkan Tuhan, maka dia terhindar dari keributan. Ketika Abram mengandalkan Tuhan, karakternya bertumbuh. Karakter apa? Panjang sabar. Karakter apa? Kasih. Mau memaafkan, mau menerima. Coba saudara, sekali-sekali bahkan seringkali usahakan mengalah sama pasangan saudara ya. Supaya jangan terjadi keributan dalam rumah tangga. Mengalah sama adik, mengalah sama abang. Ayo mengalah sesama pelayan-pelayan Tuhan di gereja. Mungkin Anda perlu mengalah juga kepada teman sekantor. Nah, barangkali mungkin saudara saat ini dihadapkan kepada satu kondisi di mana sudah sekian lama saudara menantikan promosi dari atasan, bahkan mungkin belasan tahun, tapi tiba-tiba anggota saudara, anak buah saudara, dipilih oleh atasan saudara untuk dipromosi dan dia naik lebih tinggi dari saudara. Saudara dongkol, saudara marah, saudara dendam. Dan apa yang terjadi? Artinya saudara tidak merelakan, bukan? Tidak mau mengalahkan, artinya mau nuntut, mau demo barangkali. Dan biasanya kalau orang seperti itu, biasanya hatinya terganggu. Maka semangat kerjanya pun terganggu. Wajahnya pun jadi terganggu. Hubungannya dengan yang lain jadi terganggu, tidak harmonis. Akhirnya kinerjanya pun jadi terganggu. Yang rugi siapa saudara? Yang rugi adalah diri sendiri. Nah, mari kita belajar. Mungkin belum waktunya Tuhan Anda dipromosi. Mungkin belum waktunya Tuhan Anda mendapatkan berkat itu. Karena itu Anda perlu belajar bersabar. Perlu belajar tekun. Perlu berdoa lebih banyak lagi. Perlu mengandalkan Tuhan lagi. Dan di situ Anda bertumbuh dalam hal karakter.
Apalagi hikmatnya ketika kita mengandalkan Tuhan, maka ketika kita mengalah, maka kita lebih disukai oleh banyak orang. Betul saudara? Saya mau tanya, saudara punya sahabat ada dua ya, si A orangnya egois, keras kepala, maunya dia menang sendiri, atau si B orangnya sabar, dia orangnya murah hati dan mau mengalah. Saya mau tanya, jujur jawab saudaraku, saudara lebih senang bergaul sama si A keras kepala atau si B yang suka mengalah? Saya percaya saudara lebih senang berteman dengan yang mengalah, bukan? Saya juga demikian. Jadi ada untungnya orang yang mengalah, dia disukai oleh banyak orang. Apalagi kelebihannya, yaitu dia bersandar kepada Tuhan dan Tuhan akan membela. Nah, di sini kita belajar ya bahwa Lot memilih berdasarkan logika dan apa yang dia lihat dengan panca inderanya. Tetapi Abram dia memilih berdasarkan hatinya yang mengandalkan Tuhan. Nah, mari kita lihat sebentar saudara. Kadang-kadang kenapa orang tidak mau mengalah? Ya tidak banyak orang yang suka mengalah. Kenapa orang tidak mau mengalah? Tantangannya ada. Mungkin orang itu tidak mau dibilang bodoh. Kamu bodoh sekali, kenapa kau mengalah sama dia? Itu kan hakmu. Harusnya kau duluan yang dapat berkat. Harusnya kau duluan yang dipromosi. Kenapa kamu nggak tuntut? Kenapa kamu nggak lawan? Kenapa kamu mengalah? Kira-kira gitu ya. Nah, ada orang yang ketika konseling dia bilang begini, Pak Pendeta, Ibu Pendeta, saya udah cukup sabar nih sama suami saya. Nggak bisa lagi aku terima ini. Sekarang aku mau tinggalkan rumah. Kira-kira gitu ya. Nasihat kami sebagai hamba Tuhan tentunya, sabar Bu. Mengalah. Sing waras ngalah. Gitu kira-kira ya. Ya, orang yang waras, orang-orang yang dewasa, orang-orang yang panjang sabar itu mengalah. Tapi kalau dia nggak mau ngalah, dia bilang begini, nggak bisa Pak Pendeta, nggak bisa Bu. Saya jadi bodoh kelihatannya. Orang itu, suami saya itu jadi ngelunjak. Dia jadi makin hari makin keras kepala. Belum tentu saudara. Ya. Kemudian ada tantangan lagi. Ketika kita mau mengalah, dibilang orang, wah kamu orang yang lemah. Kamu orang yang tidak berani, tidak tegas. Itu saudara. Saya kadang-kadang juga ketika mengalah dengan orang, ada nasihat kelihatannya bagus, tapi saya pikir-pikir memang saya waktu itu harus mengalah. Orang itu bilang gini, Anda kurang tegas. Harusnya bagaimana? Lawan. Sikat Jo. Saya pikir ya saya tahan diri dulu ya. Dan saya berpikir-pikir bertahun-tahun renungkan. Ternyata nasihat teman saya itu nggak baik. Coba saya lawan, boleh terjadi perkelahian. Dan saya tidak dapat berkat yang sudah disiapkan Tuhan. Sebenarnya lebih besar daripada apa yang saya pikirkan. Sama seperti Abram tadi ya. Nah, jadi tantangannya bisa dibilang orang bodoh, bisa dibilang orang lemah, atau bisa dibilang kelihatannya rugi ya. Kelihatannya rugi, kamu rugi. Kok bagian kamu kasih sama orang. Rugi kamu. Belum tentu saudara, belum tentu. Dilihat orang rugi tapi di mata Tuhan Anda diberkati ya. Karena itu jangan andalkan kekuatan sendiri. Jangan andalkan logika atau panca indera Anda sendiri. Jadi kalau orang bilang, ya mengalah itu adalah satu kelemahan. Saya tidak setuju. Justru mengalah itu kadang-kadang adalah kekuatan. Itu adalah suatu power yang tidak kelihatan. Sebab apa saudara? Mari kita lihat di dalam Amsal pasal 16 ayat 32. Amsal pasal 16 ayat 32 dikatakan demikian. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Saya mau tanya sebentar. Orang yang merebut kota itu hebat nggak? Hebat ya. Orang yang merebut kota itu hebat. Dia pahlawan. Dia pemberani. Karena dia bisa menaklukkan satu kota. Luar biasa. Tapi apa nasihat Amsal? Penulis Amsal berkata, orang yang sabar. Katakan sama-sama, sabar. Orang yang sabar. Sabar bukan di sini saudaraku ya. Ini bisa aja orang pintar tapi nggak sabar. Pintar tapi nggak sabar. Orang sabar itu di sini. Sabar. Ya. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya, ya, penguasaan diri ini salah satu buah roh.
melebihi orang yang merebut kota. Wow, luar biasa. Saya senang sekali dengan bahasa Inggrisnya. Saya bacakan bahasa Inggris ya. Coba saya bacakan yang bahasa Inggris. He who is slow to anger is better than the mighty. He who is slow to anger is better than the mighty. Artinya, dia yang lambat marah itu lebih baik daripada orang pahlawan, orang hebat. And he who rules his spirit than he who takes a city. Artinya, yaitu bahkan lebih daripada orang yang menguasai dirinya, lebih daripada orang yang merebut kota, yang menaklukkan kota. Tapi saya senang dengan kata-kata ini. He who is slow to anger is better than the mighty. Jadi penekanannya adalah orang yang lambat marah. Wow. Katakan sama-sama, lambat marah. Artinya gini, lambat marah itu dia bisa menahan kemarahannya. Kalaupun nanti lama marah mungkin 1 jam kemudian setelah tenang. Tapi coba perhatikan, kalau ada suami istri, yang suami emosi, gedebuk marah dia, lantas istrinya pun dia juga sama, marah juga, maka apa yang terjadi? Pertengkaran, ya, seperti perang Malvinas. Maka apa yang terjadi? Anak-anak mereka jadi kebingungan, anak-anak mereka jadi frustrasi dan depresi melihat papa dan mamanya berantem terus setiap hari. Tapi dikatakan sini, orang yang lambat marah. Orang yang lambat marah itu, saudaraku, adalah orang yang bisa mengalah. Saya mau cek, saudaraku ya. Coba saudara jujur terhadap diri sendiri. Anda orang yang lambat marah atau cepat marah? Gak usah lihat orang lain, saudaraku. Cek diri sendiri. Saya orang yang lambat marah atau cepat marah? Ini rumusnya, saudara. Saya dapat kesimpulan. Orang yang cepat marah, dia itu susah mengalah. Itu saya belajar, saudaraku, hikmat sini. Orang yang cepat marah, darah tinggi kalau istilah kerennya. Darting, darah tinggi. Orang yang cepat marah itu susah untuk mengalah. Tetapi orang yang lambat marahnya, ya, bisa dia tahan, ya, maka dia bisa mengalah. Saudara pilih mana? Nah, ada banyak dalam kehidupan saudaraku ya. Ada banyak di mana kita ini terluput daripada bahaya pertengkaran atau persoalan yang besar karena kita bisa menahan diri. Saya katakan tadi ada banyak orang, saudara saya bisa melihat, menyaksikan di mana kakak beradik bertengkar karena memperebutkan warisan kakek neneknya atau orang tuanya, dan mereka bertengkar puluhan tahun tidak ngomong dan akhirnya sama-sama rugi, ya. Sama-sama rugi. Karena apa? Karena mereka tidak ada yang mau mengalah. Dan kita belajar sini ya dari satu pribadi yang kita hormati, yang kita sanjung, yaitu Yesus Kristus. Yesus mengalah. Yohanes pasal 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari kita lihat, Yesus mengalah. Kira-kira ada pembicaraan di surga ribuan tahun yang lalu ketika Allah Bapa berkata, anakku, maukah engkau aku utus ke dunia? Ya Bapa, tapi ketika engkau nanti di dunia, engkau akan disiksa, engkau lahir di kandang domba, engkau akan mati di kayu salib, engkau menderita, dan engkau disiksa, dianiaya oleh orang yang kita ciptakan, manusia yang kita ciptakan. Maukah engkau? Ini kira-kira demikian, saudaraku ya. Yesus berkata, ya Bapa, aku mau mengalah. Dan kita tahu ceritanya, saudaraku. Yesus mengalah. Dia datang ke dunia. Walaupun dia pencipta langit dan bumi, dia datang. Mau lahir di kandang domba yang hina, dan juga menderita di kayu salib demi keselamatan saudara dan saya. Yesus mengalah. Dia mau membasuh kaki murid-muridnya. Sampai murid-muridnya malu, saudara. Bayangkan, Yesus berlutut mengambil anduk kain dan kemudian membasahnya dan mengelap kakinya murid satu persatu. Dan itu satu pekerjaan yang hina di mata banyak orang. Tapi Yesus melakukan satu pekerjaan yang mulia di mata Bapa, yaitu mengalah, membasuh kaki murid-muridnya. Dia memberi contoh.
bahwa aku datang ke dalam dunia bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Yesus mengalah. Dia tidak menuntut kepada murid-muridnya ketika murid-muridnya diajak ke Taman Getsemani untuk berdoa bersama. Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Yesus bilang, yuk kita berdoa. Dia menghimbau, dia mengajak. Tetapi murid-muridnya tertidur. Dia ajak lagi kedua kali, ayo kita berdoa. Tapi murid-muridnya malas dan lengah, tertidur. Dia ajak sekali lagi, Yesus tidak menuntut, dia tidak marah, dia tidak menggunakan otoritas. Tapi dia bilang, ayo kita berdoa. Tetapi apa yang terjadi? Murid-muridnya tertidur dan Yesus mengalah. Yesus tidak membalas ya ketika dia ditangkap oleh prajurit-prajurit Romawi. Salah satu muridnya itu ambil pedang dan dia pacok prajurit mau dibunuh, tapi yang kena telinganya. Apa yang terjadi saudaraku? Yesus tidak mengutuk prajurit itu, tapi dia malah ambil telinga yang jatuh itu dan dia lekatkan kembali. Yesus mengalah. Nah, itulah pribadi Tuhan kita Yesus. Artinya apa saudaraku? Anda dan saya diminta oleh Tuhan untuk belajar mengalah. Tidak selamanya memang kita mengalah, tapi ada kalanya kita perlu mengalah supaya berdamai, supaya kita bisa baik hubungan. Bahkan mengalah itu supaya kita juga bisa menang. Nah, sebagai penutup saya mau share ada satu ilustrasi. Ini satu ilustrasi yang menggambarkan bagaimana kalau dua pihak tidak mau mengalah, maka kedua-duanya akan rugi. Kedua-duanya akan tidak dapat apa-apa. Jadi dalam satu area di mana di tepi pantai ada burung bangau, dia sedang lapar dan mencari makan, mungkin mau mencari ikan atau binatang laut. Tiba-tiba dia melihat di situ ada kerang laut yang cukup besar. Dia pikir, wah ini mangsa yang enak. Lantas dia pelan-pelan mendekati dan tiba-tiba dia patuk. Dia mau ambil bagian tubuh dalam daripada kerang ini. Tetapi si kerang juga sudah sadar bahwa ini bahaya. Begitu paruh burung bangau ini masuk ke dalam tubuhnya, lantas dia dengan sekuat tenaga mengkatupkan cangkangnya dan akhirnya paruh daripada burung bangau ini terjepit. Dia katupkan mulutnya dan dia jepit bangau ini sehingga tidak bisa terlepas. Dan apa yang terjadi? Bangau bilang gini sambil dia berteriak, lepaskan aku, lepaskan aku. Lantas kerang ini bilang, kamu lepaskan aku, maka aku akan lepaskan kamu. Tapi burung bangau tidak, dia mau memangsa daripada badan daripada kerang dan dia terus mendekatkan paruhnya dan dia terus mau berusaha untuk menelan daripada bagian badan daripada kerang ini. Tapi kerang ini terus mengatupkan mulutnya dan burung bangau ini tidak bisa lepas. Dan apa yang terjadi? Itu berjalan terus sampai berjam-jam sampai sore. Akhirnya tiba-tiba nelayan datang. Dan nelayan yang berkata demikian, wah ini yang kutunggu-tunggu. Dan lantas dia ambil itu burung bangau dan kerangnya. Lantas dia bawa ke rumah. Kemudian menjadi santapan malam buat nelayan. Nah saudaraku, itu adalah satu ilustrasi ya. Ada satu pepatah berkata demikian. Kalah jadi abu, menang jadi arang. Artinya apa? Dalam satu pertempuran atau pertikaian, kalau tidak ada yang mengalah, yang menang jadi arang. Nggak ada gunanya, bakar juga. Yang kalah jadi abu, dibuang juga, nggak ada gunanya. Karena apa? Karena tidak ada yang mengalah. Nah, mari kita belajar hari ini bahwa dalam hidup ini ada kalanya kita perlu menang melalui mengalah. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Keep on fire. Be inspired. Haleluya.